Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Baik, sidang akan saya lanjutkan. Hari ini adalah agenda untuk pembacaan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum. Kepada Saudara Jaksa Penuntut Umum, silakan untuk membacakan tuntutannya. Disilakan, Saudara. Baik, terima kasih yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang mulia, majelis hakim yang kami muliakan, penasihat hukum terdakwa yang kami hormati, serta hadirin sidang yang berbahagia. Perkenalkan, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung membacakan surat tuntutan pidana requisitor terhadap terdakwa. Baik, yang mulia majelis hukum, setelah kami mencermati seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan, maka kami akan menguraikan hal-hal sebagai berikut. 1. Uraian fakta hukum. Yang pertama, pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024, terdakwa Ayam telah melakukan pembunuhan berencana terhadap korban bebek umur 19 tahun di kamar indekos korban yang berlokasi di Lampung. Kedua, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, telah terungkap fakta bahwa 1. Terdakwa telah merencanakan pembunuhan dengan cara menyimpan pisau lipat di dalam jok sepeda motornya sebelum mendatangi kos korban. Kedua, terinspirasi dari film Narcos di Netflix sebelum melakukan aksinya. Yang ketiga, membawa pisau tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celananya. Dua, modus operandi terdakwa adalah terdakwa datang ke kos korban dan berpura-pura ingin berkunjung. Keduanya ngobrol-ngobrol layaknya teman biasa. Setelah itu ketika terdakwa berupaya berpura-pura hendak pulang, terdakwa tiba-tiba mengeluarkan pisau lipat dari kantong celananya. Terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut ke badan korban. Korban sempat melawan dengan cara menggigit tangan terdakwa. Namun, terdakwa tetap menikam leher dan dada korban berulang kali hingga korban tumbang dan meninggal dunia. Ketiga, setelah korban meninggal, terdakwa kemudian mengambil barang-barang milik korban berupa laptop MacBook, dompet, dan ponsel atau handphone milik korban. Keempat, untuk menyembunyikan perbuatannya, terdakwa membungkus jenazah korban dengan plastik besar. Setelah itu melapisi dengan spray kasur, menaburi pengawet dan pewangi agar jasad tidak mudah membusuk. Setelah itu, pelaku meninggalkan TKP seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kelima, jenazah korban baru ditemukan hampir 2 minggu kemudian oleh korban yang khawatir karena tidak bisa menghubungi korban. Setelah pintu kamar kos dibuka dengan bantuan pemilik kos, ditemukanlah jenazah korban dalam kondisi terbungkus. Keenam, berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan para saksi tetangga kos, terdakwa adalah orang terakhir yang terlihat bersama korban dan memasuki kamar kos korban pada waktu kejadian. Ketujuh, terdakwa ditangkap oleh Polres Metro Lampung pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2024, 2 hari setelah kejadian. 2. Motif terdakwa. Yang mulia majelis hakim, berdasarkan pemeriksaan di penyidikan dan persidangan, motif terdakwa melakukan pembunuhan adalah 1. Faktor iri hati atau dengki. Terdakwa iri dengan kesuksesan korban yang merupakan mahasiswa berprestasi. Faktor ekonomi, terdapat terlilit hutang pembayaran kosan dan pinjaman online atau pinjol sehingga berniat mengambil harta korban. Unsur pasal yang terpenuhi. Yang mulia majelis hukum, kami Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan primer pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan berencana. Unsur-unsur pasal 1. Barang siapa terpenuhi terdakwa adalah subjek hukum yang cakap. 2. Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu. Terpenuhi
terdakwa menyiapkan pisau terinspirasi film dan berpura-pura akan pulang sebelum menusuk. Ketiga, menghilangkan nyawa orang lain. Terpenuhi. Korban bebek meninggal dunia akibat tusukan di leher dan dada. Dakwaan subsidiar pasal 365 ayat 3 KUHP. Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. 1. Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban. 2. Terdakwa mengambil barang milik korban berupa laptop, dompet maupun HP. 3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kematian korban. Hal-hal yang memberatkan. Yang Mulia Majelis Hakim, hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa sangat kejam dan sadis, menikam korban berulang kali. 2. Terdakwa melakukan pembunuhan berencana dengan persiapan matang. 3. Korban adalah teman dekat terdakwa sendiri yang mempercayainya. 4. Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan yang tulus. 5. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, khususnya lingkungan kampus. 6. Terdakwa menyembunyikan mayat dengan cara yang tidak berkemanusiaan. 7. Keluarga korban mengalami duka mendalam dan trauma psikologis. Hal-hal yang meringankan. 1. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum. 2. Terdakwa mengakui sebagian perbuatannya. 3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. Namun yang mulia, hal-hal yang meringankan tersebut tidak dapat menghapuskan kejahatan keji yang telah dilakukan terdakwa. Berdasarkan seluruh uraian yang kami sampaikan, kami jaksa penuntut umum mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang berkenan memutuskan. 1. Menuntut menyatakan terdakwa A yang terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana mati dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 bilah pisau lipat, 1 unit laptop MacBook, 1 buah dompet, 1 unit ponsel dirampas untuk dimusnahkan atau dikembalikan kepada yang berhak. 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya sebesar Rp5.000. Demikian surat tuntutan pidana ini kami bacakan atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Jaksa Penuntut Umum atas tuntutan yang telah dibacakan. Selanjutnya, saya ingin bertanya, apakah penasihat hukum terdakwa memerlukan waktu untuk menyusun pembelaan atau kita kenal dengan pledoi? Baik, karena diperlukan waktu untuk menyusun pembelaan, maka dengan ini saya nyatakan sidang akan dilanjutkan pada sidang berikutnya untuk pembacaan pembelaan atau pledoi dari penasihat hukum. Baik, dengan ini saya sebagai hakim menunda persidangan sampai waktu yang akan ditentukan.